Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfani Kamil yang akan menemani waktu istirahat Anda semua dengan berbincang santai merefleksi diri di sela-sela istirahat. Para pendengar Ikro Podcast baik yang mendengarkan melalui Noise, Spotify maupun YouTube, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah mendengarkan episode perdana dan juga memberikan kritik dan saran kepada saya. Saya agak sedikit tidak menyangka, ternyata lumayan banyak juga yang mau mendengarkan Ikro Podcast ini sampai selesai. Tapi bukan berarti saya pesimis. Hanya tadinya saya kira ada podcast ini mah cuman sekedarnya saja kanggo ngisian waktu suwe lah gitu. Tapi Masya Allah walhamdulillah lebih dari yang saya bayangkan. Ternyata Ikro Podcast ini mendapat sambutan yang luar biasa. Insya Allah setiap kritik dan saran yang memang relate akan saya pelajari dan menjadi motivasi bagi saya supaya lebih baik lagi dalam menyiarkan podcast ke depannya. Ngomong-ngomong soal motivasi, Anda semua dapat membuka Instagram saya di @alfani_kamil. Insya Allah tulisan-tulisan saya dapat menjadi penyemangat untuk Anda semua, khususnya buat Anda yang lagi galau, capek, iman lagi turun, atau sedang berada di titik terendah hidup. Buka Instagram saya sekarang juga. Enggak langsung sekarang juga sih, setelah Anda mendengarkan podcast ini. Endorse emang agak lain nih. Tapi ini ada endorse satu lagi teman-teman. Untuk teman-teman akhwat yang hari ini belum berhijab dan sedang di fase ingin hijrah memulai berhijab, cocok banget buat teman-teman untuk pakai produk hijab dari Kauzi Hijab. Produknya dijamin anti gerah deh. Gimana kalau pas siang hari panas-panasan masih gerah gak Kang? Nya gerah tuh. Ayo papanasan mah gimana heula teh. Canda. Selain anti gerah, produk hijab dari Kauzi Hijab itu syar'i dan enggak tembus pandang. Cocok banget deh buat teman-teman akhwat yang sudah berhijab juga dan emang lagi cari hijab syar'i dan berkualitas. Jadi, yuk buruan stalking IG-nya di @kauzi KAUZEE.hijab. Jangan lupa nanti masuk grup WhatsApp-nya juga supaya dapetin info-info menarik seputar hijab, diskon harga, dan busana muslim. Kauzi Hijab tampil mempesona bersama Kauzi Hijab. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung saja berbincang-bincang mengenai siapakah pencipta manusia. Selengkapnya hanya di Ikro Podcast. Melanjutkan perbincangan kita terkait buku manusia dan problematika hidupnya. Pada poin kedua ini, judul yang diangkat oleh penulisnya adalah siapakah yang menciptakan manusia? Kalau menurut saya nih ya, pertanyaan tersebut adalah dua sisi mata koin yang berbeda. Bagi sebagian orang mungkin seakan mudah untuk menjawabnya, tinggal dijawab sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Tetapi bagi sebagian yang lain, justru jawaban dari pertanyaan tersebut memerlukan perenungan yang tidak sebentar. Pertanyaan siapakah yang menciptakan manusia itu harus dijawab dengan kesadaran penuh. Karena ketika pertanyaan tersebut hanya dijawab sekedar di lidah saja, maka akan melahirkan manusia-manusia yang tahu akan Tuhan, tapi seakan tidak bertuhan. Contohnya seperti seorang yang dia menjalankan ritual keagamaan, tetapi pada realitas sehari-harinya bermusuhan dengan tetangganya. Atau seperti seorang yang memiliki titel pendidikan maupun jabatan yang tinggi, tetapi pada realitas kesehariannya banyak menjatuhkan kawan sekantornya. Bukan rahasia umum lagi terjadi pelecehan seksual, bahkan lebih dari pelecehan. Seorang oknum agama tetapi berkedok pemerkosa. Jadi realitas yang harus hadir itu bukan dari lidah yang menjawab pertanyaan,
tetapi pada budi pekerti yang merasakan, bahkan seakan melihat Tuhan itu, sehingga tercermin pada dirinya sifat-sifat ajaran ketuhanan. Teman-teman, ketika saya membaca tafsir Al-Misbah ya, saya mendapati ilmu yang Masya Allah sangat berharga, bahwa ternyata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ruh Allah atau ruh ketuhanan hanyalah manusia. Hal itu bisa Anda semua baca pada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 29 dan Shod ayat 72. Dengan gamblangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan manusia itu salah satunya ditiupkan ruh Allah kepadanya. Ruh ketuhanan yang menjadi sifat manusia itu mirip dengan Tuhan, tetapi manusia itu bukanlah Tuhan gitu. Anda bisa membaca sifat-sifat Allah yang terdapat pada 99 Asmaul Husnanya, maka pada manusia pun terdapat sifat-sifat tersebut yang tentunya dengan segala keterbatasan manusia. Padahal ciptaan Allah itu bukan hanya manusia kan ya. Ada jin, malaikat, hewan, alam semesta yang berkali-kali lipat besar dan luasnya. Tetapi keutamaan itu hanya dimiliki bangsa manusia. Artinya memang benar bahwa manusia itu pasti membutuhkan zat Tuhan. Kemanapun manusia pergi, Tuhan itu menjadi sandarannya dalam memohon dan berharap. Ketika manusia itu tidak percaya Tuhan, hakikatnya dia telah kehilangan jati dirinya. Jadi jati diri yang memang sudah melekat pada diri manusia, yang si jati diri ini tidak bisa terpisahkan sampai kapanpun. Umpamanya contoh lagi, seseorang kehilangan pekerjaan, maka dia meminta kepada keluarga, tetangga, dan teman-temannya barangkali memiliki channel untuk masuk bekerja. Dia datang pertama ke keluarganya berkata tidak punya, padahal secara finansial kayaknya itu tak tertandingi keluarga yang dia minta tersebut, tapi menjawab tidak punya. Ya sudahlah, dia pergi menuju tetangganya. Kemudian kata tetangganya berkata, ngurus hirup sorangan we hese sulit, apalagi harus ngebantu kamu gitu. Ya sudahlah gitu, akhirnya dia beranjak kepada temannya, ya barangkali lah teman semasa dulu sebangku gitu, yang sekarang sudah sukses, ya mudah-mudahan bisa ngasih kerjaan lah gitu. Ternyata temannya berkata, lebih baik memilih pekerja yang profesional ketimbang kamu yang baru di PHK. Nah, saya yakin kisah yang saya ceritakan secara kehidupan nyata pasti terjadi. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karenanya ketika kita berada pada situasi berat seperti itu, satu-satunya harapan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberikan rizki kepada lebah yang padahal dia bukan seorang menteri. Yang memberi jalan keluar kepada seekor kucing jalanan yang lapar, yang padahal kucing tersebut tidak memiliki relasi atau orang dalam untuk ngambil lauk. Kita harus kembali, harapan kita harus kepada Tuhan yang memberi hidup kepada burung yang tertembak sayapnya. Dia jatuh di tempat yang tidak terlihat oleh pemburu. Tuhan takdirkan burung itu untuk tetap hidup sambil dirawat lukanya oleh siapa? Oleh Tuhan itu sendiri. Yang beberapa hari atau bulan dia bisa sembuh dan bisa terbang kembali bersama kawanannya. Siapa lagi Tuhan itu selain Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana tulis Al-Ustadz Aceng Zakaria pada paragraf pertama poin kedua ini, kata beliau, tidak ada jawaban lain kecuali Allah lah yang menciptakannya. Bayi tabung sekalipun ada campur tangan manusia dalam proses awalnya, tetap Allah juga yang menciptakannya. Mungkin proses awal bisa ditangani manusia, kata beliau, tetapi manusia tidak mampu untuk memberikan ruhnya karena memang tidak ada pasar ruh. Dan kemana harus mencarinya? Coba.
Jangankan menciptakan ruh, menjawab apa itu ruh saja manusia tidak bisa. Apa itu ruh? Di mana ruh itu berada? Bagaimana proses masuk dan keluarnya ruh dari tubuh manusia? Kata beliau, semua itu masih misteri. Teman-teman, tentunya untuk betul-betul sadar akan campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu, kalau kata stoikisme ya yang sedang viral sekarang, seorang manusia itu haruslah menyadari betul terlebih dahulu bahwa dirinya hanyalah butiran kecil di muka alam semesta ini. Begitupun dengan segala yang kita ciptakan, hakikatnya bukan karena kita, tetapi anugerah Allah yang memberikan kita kemampuan demikian. Saat seorang pemain sepak bola, dia jago sekali dalam menggocek dan menendang. Para penonton melihatnya seakan menari-nari di lapangan bundar saking indahnya cara dia menggocek dan menendang bola. Oh, kita tahu dia seperti itu tentunya pasti dengan latihan yang super disiplin dan emang tahu tata cara teori untuk melakukan hal itu gitu. Sehingga nasibnya kan menjadi baik. Tetapi di sisi lain ada pemain sepak bola yang berlatih super disiplin juga, mengetahui teori dan tata caranya itu, tapi hasil yang dia peroleh tidak sebaik temannya itu. Jadi sadar betul ternyata yang menjadikannya baik dan tidak, menjadikannya lihai dan tidak, menjadikannya bintang dan tidak, adalah ada sangkut paut dari Tuhan. Kalau ada yang berkata itu mah nasibnya saja tidak beruntung, ya kita katakan yang memutuskan nasib untung dan tidak siapa? Yakinkah bahwa nasib itu ada dengan sendirinya? Kita katakan bahwa nasib itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi ya. Kalau kalau alam semesta ini ada dengan sendirinya, mengapa bumi berotasi dengan sangat tertib dan bintang-bintang tidak bertabrakan coba? Mengapa air laut asin dan air laut tawar bisa berdampingan tanpa menyatu satu sama lain? Mengapa oksigen tidak pernah habis dan di planet selain bumi tidak ada oksigen? Semua itu tentunya ada karena ada zat yang mengatur itu semua. Kalau contoh dari beliau dalam bukunya, di saat bayi dalam kandungan ibunya berusia 4 bulan, mulailah Allah meniupkan ruh kepadanya dan jadilah bayi itu hidup bernyawa. Kata beliau menceritakan seorang dokter pernah ditanya, "Dok, betulkah bayi di usia 4 bulan dalam kandungan ibunya mulai ada ruhnya?" Jawab dokter, "Betul." Kemudian ditanya lagi, "Apa bukti bahwa bayi itu sudah ada ruhnya?" Jawab dokter, "Jantungnya berfungsi, demikian juga paru-parunya." Kemudian dokter ditanya lagi, "Bagaimana dok proses masuknya ruh, kemana jalannya?" Jawab dokter, "Tidak tahu." Ya, demikian juga proses keluar ruh di waktu sakaratul maut masih misteri. Apa yang keluar? Kata beliau ya, apa yang keluar? Kemana jalan keluarnya? Kok bisa begitu susah proses keluar? Jawabannya, wallahu alam. Jadi teman-teman jadi terpikir juga, kok bisa ya seorang ibu ketika mengandung dengan usia kandungan 4 bulan, dia tidak merasakan kesakitan ketika ruh itu masuk. Kesakitan dalam arti merasakan ruh ya, bukan kesakitan normal pada umumnya orang hamil, karena itu mah memang pasti gitu. Atau misalkan si bayinya itu tiba-tiba mengerang sebagaimana orang akan keluar nyawanya. Tapi ternyata tidak demikian, berbeda dengan orang yang akan dicabut ruh. Kenapa ya bisa orang tersebut sulit mengeluarkan ruh? Bahkan ada yang sampai seakan dikuliti oleh pisau. Jadi merasakan sakitnya gitu, sakitnya dicabut nyawa seperti orang yang dikuliti, seperti yang kalau di riwayat-riwayat itu seperti domba dikuliti hidup-hidup pakai pisau. Ada juga yang mudah matinya seakan tidak merasakan apapun. Jadi memang benar semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, semua itu adalah bukti bahwa manusia itu diciptakan zat yang maha agung, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Afara'aitum ma tumnun, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?"
Maka adakah kamu perhatikan air mani atau sperma yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya hingga menjadi manusia, ataukah kami yang menciptakannya? Pungkas beliau dalam tulisannya, demikianlah pertanyaan dari Allah, siapakah yang berani menjawab bahwa ada profesor atau doktor yang mampu memproses dari setetes sperma hingga menjadi manusia sempurna? Tentu tidak. Kata beliau, saya pernah bertanya kepada seorang profesor doktor di bidang kedokteran. Beliau bertanya seperti ini, Prof, apakah mungkin dengan teknologi canggih kedokteran bisa cangkok otak? Jawab dokter tersebut, tidak mungkin. Kemudian beliau bertanya lagi, dulu cangkok ginjal kan mustahil ya gitu. Sekarang berhasil. Barangkali ini mah dok, 50 atau 100 tahun ke depan bisa cangkok otak. Jawab dokter, tidak mungkin walau sampai hari kiamat sekalipun. Alasannya, karena pendarahan di otak itu begitu berat menanganinya, apalagi harus cangkok otak. Kata beliau, inilah bukti bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Manusia jangankan menciptakan manusia secara utuh, menciptakan otak saja sudah tidak mungkin. Wajar manusia sadar bahwa Allah lah yang menciptakannya, sekaligus sadar bagaimana kewajiban seorang makhluk terhadap Kholiknya. Teman-teman semua, dari episode kedua ini ternyata banyak sekali ilmu yang kita bincangkan. Bahkan bisa jadi belum semuanya terpraktekkan kan ya. Ya mudah-mudahan saja dari bincang-bincang kita ini menjadi pengingat kita semua agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Khususnya dalam merealisasikan sifat kita yang sadar betul akan adanya atau hadirnya Tuhan, yang menjadikan kita berkata tapi dengan perkataan yang mencerminkan hamba yang bertuhan, yang menjadikan kita berperilaku tetapi dengan perilaku yang mencerminkan hamba yang bertuhan. Sebagai penutup, ada ungkapan yang diucapkan oleh seorang filsuf Prancis bernama Voltaire. Dia berkata, Tuhan memberikan karunia berupa kehidupan. Selanjutnya, berikan diri kita hadiah berupa hidup dengan baik. Teman-teman, dimanapun Anda mendengarkan, saya Alfani Kamil. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi dalam bincang-bincang kita pada pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.